Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bishim hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kita melihat dalam hari-hari ini para mukalaf rame-rame mereka mengatakan bahwa para oten itu kena prank. Ya, mereka dengan bangganya, dengan penuh sukacita, mereka melompat-lompat bersorak-sorai mengatakan bahwa para oten itu kena prank sama Koh Agustan. Nah, Koh Agustan ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kok bangga sekali loh bisa ngeprank orang itu, kok begitu bangga? Nanti kita saya akan ajak saudara berpikir ya, dengan akal yang sehat, dengan jernih ya, dan dengan pikiran yang kritis ya. Pertanyaan saya pertama sekali adalah, kok bangga sekali ya menjadi penipu itu, kok bangga? Itu kan penipu ulung ya. Prank itu sebenarnya itu menipu, cuma menipu secara cik. Tetapi yang namanya menipu ya tetap menipu, tetap tidak diizinkan dan tidak dibolehkan dalam agama. Dalam agama manapun, menipu itu, berbohong itu, demi apapun tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Kita tidak tahu apakah di dalam agamanya si Agustan memperbolehkan untuk menipu, untuk berbohong demi kebenaran, demi kebaikan, atau demi ini, demi ini, demi ini, yang istilah bahasa kerennya itu taqiyah, saudaraku ya. Di dalam kekristenan itu tidak ada. Tidak ada yang namanya taqiyah. Ngeprank itu tidak ada dalam kekristenan. Kalau ada orang Kristen yang ngeprank, ya itu terserah dia. Yang jelas hari ini kita melihat bagaimana orang-orang di luar sana, khususnya para mukallaf, mereka ramai-ramai berkata para oten kena prank, khususnya para Kristuber. Siapa yang ngeprank? Si Agustan, saudaraku. Jadi kalau bahasa saya, berarti dia ini rajanya penipu. Ya, rajanya penipu, rajanya pembohong. Nah, saudaraku, di balik itu semua, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bukan masalah sampulnya itu, tetapi kata-kata dia. Saya ingin kentutin itu Alkitab. Ya, saya ingin kentutin itu Alkitab, itu mulutnya yang ngomong. Kenapa mulutnya bisa ngomong seperti itu? Karena hatinya itu penuh dengan kelicikan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan amarah, penuh dengan dengki, penuh dengan kepahitan, saudara, sehingga punya niat untuk kentutin Alkitab. Lalu dipegang itu sampul yang katanya sampul, dikentutin, ditempelin di pantatnya. Saudara, tidak lama setelah dia tempelin itu sampul yang katanya ya, nanti kita juga kena prank lagi, kena tipu lagi sama dia ya. Nah, saudaraku, setelah dia kentutin itu sampul, tidak lama kemudian dia terkapar, saudara. Terkapar. Bahkan beredar isu saat ini dia stroke. Nah, lalu oleh kita para Kristuber bersama dengan semua anak-anak Tuhan dan Bang Tamparagi khususnya mengampuni Agustan. Bahkan ikut mendoakan Agustan, dan saya sendiri dihubungi oleh Bang Tamparagi, bro, malam ini kita bawa Agustan dalam doa ya. Dia dalam keadaan sakit parah. Nah, lalu kita lepaskan pengampunan, kita doakan, mulai membaik, saudara. Ketika mulai membaik, nah, datang si Julius bersama dengan teman-temannya bawa Agustan untuk makan sate kambing. Kira-kira itu bagaimana, saudara? Ya, kira-kira bagaimana? Baguskah seseorang yang mengalami gejala stroke makan sate kambing? Nah, itu silakan saudara simpulkan sendiri. Si Julius bersama ante-antenya dengan bangga dia kasih sate kambing untuk Koh Agustan. Apa yang terjadi?
tambah sembuh atau tambah parah, Bapak Ibu? Ya pasti tambah parah. Ya, orang gejala stroke itu tidak boleh makan sate kambing. Dokter manapun tidak akan mengizinkan seseorang yang mengalami stroke atau sudah mendekati stroke, punya riwayat stroke, itu tidak boleh makan sate kambing. Ciri-ciri stroke, orang itu tidak boleh makan sate kambing. Ini justru diajak untuk makan sate kambing. Waraskah si Julius atau tidak? Harusnya dia melarang, bukan justru membawa Koh Agustan untuk makan sate kambing. Ya namanya juga penipu, ya sama-sama penipu, ya seperti itu saudara, akhirnya kena tipu semua. Siapa yang kena tipu? Ya mereka sendiri. Ya mereka sendiri sebenarnya. Semua permainan mereka, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab jelas sekali. Penipu itu bagaimana digambarkan. Siapa itu penipu? Bapa daripada itu penipu itu siapa? Jelas banget digambarkan dalam Alkitab. Nah, kembali lagi mengenai prank sampul Alkitab, saudara. Covernya Alkitab. Seandainya kitab beneran yang dia pegang oleh si Agustan, benar-benar itu Alkitab di tangannya, mungkin saudaraku, mungkin dia bukan mengalami sakit, bukan mengalami stroke, mampus mungkin, langsung detik itu juga mati, mungkin saudara, ya mungkin. Bayangkan baru sampul saja dia kentutin stroke. Bagaimana kalau kitab beneran? Jadi kita meminta supaya Koh Agustan kembalilah ke jalan yang benar. Banyak-banyaklah istighfar, banyak berdoa, banyak berzikir, lepaskan pengampunan yang ada. Segala kepahitan yang ada di dalam hati dan pikiran Koh Agustan, lepaskan semua. Kira-kira Koh Agustan punya kepahitan dengan siapa? Udah, Koh Agustan telepon itu orang dan minta maaf, selesai perkara. Saya yakin pasti Koh Agustan sembuh. Jangan ikutin gaya si Julius. Nanti Koh Agustan tambah parah. Kalau ikutin gaya Julius, pasti Koh Agustan tambah parah. Dia sengaja memanas-manasi Koh Agustan. Ya, sengaja itu. Nah, yang jadi masalah nanti siapa? Koh Agustan sendiri. Si Julius licik. Koh Agustan licik, si Julius itu. Benar-benar licik. Kalau dia sahabat yang baik, teman yang baik, dia pasti melarang Koh Agustan makan sate kambing. Bukan justru sebalik daripada itu. Nah, jadi Koh Agustan hati-hati. Perbanyaklah berzikir, berdoa, istighfar, bangun hubungan dengan Tuhanmu. Ya, dan bangun hubungan dengan sesama manusia. Dan minta maaf kepada orang yang pernah Koh Agustan merasa tersakiti atau disakiti atau menyakiti. Telepon orangnya, ngomong baik-baik, minta maaf, pasti selesai perkara. Pasti selesai. Koh Agustan kan pernah jadi seorang penginjil. Bagaimana Alkitab mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ketika ada orang yang bersalah pada kita, atau ada orang yang membuat kita sakit hati, perasaan kita tidak enak, hati kita begitu sakit sampai kita benar-benar kepahitan, sampai kita punya pikiran kita ingin hilangkan nyawa orang itu, ya Alkitab mengajarkan apa? Ampuni, ampuni, ampuni. Koh Agustan katanya seorang penginjil. Apakah Koh Agustan tidak bisa mengampuni orang? Kalau memang tidak bisa, bagaimana Koh Agustan melakukan penginjilan? Nah, ini juga patut dipertanyakan. Atau Koh Agustan waktu masih berada dalam agama Kristen tidak tinggal di dalam Kristus. Hanya sebatas agama, punya pengetahuan penginjilan, punya pengetahuan pelayanan, ya. Lalu Koh Agustan menjadi seorang penginjil, tetapi Koh Agustan pada hakikatnya tidak pernah tinggal dalam Kristus. Tidak pernah tinggal dalam kebenaran. Jadi penginjil ya karena ikut-ikutan. Nah, jadi penginjil karena punya pengetahuan untuk melakukan penginjilan.
pada hakikatnya tidak pernah tinggal dalam Kristus itu sendiri. Tidak pernah tinggal dalam firman itu sendiri. Sehingga tidak bisa mengampuni orang. Ko Agustan, semua orang itu punya kepahitan. Pasti ada saja orang yang membuat kita kecewa. Ada. Saya juga mengalami itu, 3 kali saya mengalami. Bahkan saya hampir meninggalkan iman percaya saya kepada Yesus juga. Hampir saya tinggalkan agama Kristen. Tetapi saya tidak mau melihat manusianya. Saya tidak mau berlama-lama dengan kepahitan itu, dengan masalah itu. Saya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, dan saya ambil kesimpulan, Tuhan, manusia boleh mengecewakan saya, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan saya. Nah, akhirnya Ko Agustan, saya ke banyak tempat melakukan penginjilan. Ke banyak pelosok, banyak daerah, pulau. Saya keluar masuk daerah-daerah pedalaman yang sudah digoyangkan iman kekristenannya. Kita masuk ke situ untuk menguatkan iman kekristenan pemuda-pemudi kita. Nah, jadi tidak berlarut-larut saya dalam kepahitan. Nah, jadi pesan saya kepada Ko Agustan, ketika Ko Agustan menjadi seorang penginjil, hamba Tuhan, apa yang Ko Agustan ajari kepada orang yang Ko Agustan injili? Ko Agustan sadarkah firman Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah pada kamu, doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang memusuhi kamu. Disuruh mendoakan, disuruh mengasihi, disuruh mengampuni. Ini konyol memang, tetapi ini perintah Tuhan. Kita tidak sanggup, tetapi bila kita tinggal dalam Tuhan, kita pasti sanggup. Sekali, 2 kali mungkin kita tidak sanggup, tetapi kita punya keinginan yang kuat. Apalagi kalau kita benar-benar tinggal dalam Tuhan, Roh Kudus itu begitu kuat mendorong kita untuk kita mengampuni. Roh Kudus begitu kuat menyuruh kita untuk mengampuni orang, untuk memaafkan orang, bahkan untuk menyuruh kita sendiri supaya kita minta maaf kepada orang lain, sekalipun orang itu yang menyakiti kita, orang itu yang bersalah pada kita. Roh Kudus menginsafkan kita. Makanya Ko Agustan, saya tidak berlarut-larut dalam kesalahan, dalam amarah, dalam kedengkian, sehingga tidak membuat saya kepahitan terlalu lama. Tidak sempat berakar kepahitan dalam hati dan pikiran saya, sehingga saya selalu memandang Yesus. Kalau sekarang saya mau dimanfaatkan oleh atau tidak dimanfaatkan, bodoh amat. Karena saya bukan melayani manusia, saya melayani Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, bodoh amat. Yang paling penting bagaimana saya melayani Yesus, dan saya berjalan bersama Dia, dan saya hanya memandang Dia, dan bagaimana saya bersama dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar saya, dengan rekan-rekan sekerjanya Tuhan, bisa bergandengan tangan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama dalam pelayanan. Tujuannya apa? Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Mari kita menjadi penuai di akhir zaman. Ko Agustan, lepaskanlah pengampunan. Jadi kepada orang yang terdekatnya Ko Agustan yang menonton video ini, saya menghimbau supaya saudara mendorong Ko Agustan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dengan Ko Agustan. Bila ada orang yang bersalah dengan Ko Agustan, dorong atau suruh Ko Agustan supaya Ko Agustan memaafkan ataupun mengampuni. Lebih-lebih lagi bagaimana bisa minta maaf dan bisa minta ampun kepada orang itu dan kepada Tuhan. Ya, syukur-syukur bisa kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Shirathul Mustaqim. Yohanes 14 yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekali lagi Ko Agustan, untuk sementara jauhi Julius dan teman-temannya. Ya, jauhi orang-orang yang membuat Ko Agustan tambah semangat dalam amarah, tambah semangat dalam hal negatif. Itu jauhi orang itu, jangan dekat. Itu adalah benalu, ya, benalu. Nah, dekatkan diri dengan Tuhan,
dekatkan diri dengan agama, dekatkan diri dengan iman, dekatkan diri dengan kitab yang kau Augustan imani, Tuhan yang kau Augustan imani, agama yang kau Augustan imani, dekatkan sehingga disebut dengan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak, nanti kau Augustan bukan termasuk orang yang beruntung, justru termasuk orang yang khasirun, termasuk orang yang rugi. Baik, saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita punya kepahitan, ya Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni, melepaskan pengampunan, dan jangan berdiam dan jangan pelihara kepahitan itu. Nanti akan berakar. Ya, jangan pelihara akan kepahitan itu. Tinggallah di dalam firman selalu, sehingga Roh Kudus selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.